Yeah, maybe. Sure. Why not? You mean Is if that they don't part of the deal that agree? you mentioned? If they don't agree, I would conceivably withhold aid. Yeah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat marah negara Arab dengan rencana relokasi warga Palestina keluar Gaza. Bagaimana tidak, Trump blak-blakan meminta Yordania dan Mesir menampung pengungsi Palestina. Kata Trump, mereka harus tinggal di luar Gaza hingga wilayah yang sudah hancur itu selesai dibangun ulang. Rencana ini sontak memicu reaksi keras dari Yordania dan Mesir, negara penerima bantuan miliaran dolar dari AS. Kedua negara tersebut kompak menolak usulan Trump. Meski begitu, penolakan Yordania dan Mesir tak mungkin membuat Trump diam saja. Apa taktik yang digunakan Trump untuk membuat Yordania dan Mesir mau menuruti ambisinya? Simak selengkapnya dalam video berikut. Dalam sebuah wawancara dengan Fox News, Trump bilang dirinya mungkin akan menghentikan bantuan untuk Yordania dan Mesir jika mereka tak mau menampung warga Gaza. Ancaman ini merupakan bagian dari usulan kontroversial Trump yang ingin merelokasi warga Gaza ke wilayah lain di Timur Tengah. Relokasi warga Gaza, kata Trump, diperlukan agar mereka bisa menunggu proses rekonstruksi di jalur Gaza. Oleh karena itu, Trump menegaskan Yordania dan Mesir harus setuju dengan rencananya. Mr. President, back on Gaza, you talked with Fox News about the billions of dollars we pay for Jordan and Egypt every year. Would you withhold aid to these countries if they don't agree to take in the Palestinians? Yeah, maybe. Sure. Why not? You mean Is if that they part of the don't deal that agree? you mentioned? If they don't agree, I would conceivably withhold aid. Yeah. Selama beberapa dekade, baik Yordania dan Mesir diketahui sangat bergantung pada bantuan luar negeri dari AS. Mesir telah menerima bantuan lebih dari 87 miliar dolar AS sejak 1946. Bantuan militer dan ekonomi dari AS juga meningkat secara signifikan setelah Mesir menandatangani perjanjian damai dengan Israel pada 1979. Pada tahun itu, AS memberikan bantuan militer tahunan senilai 1,4 miliar dolar AS ke Mesir. Saat ini, Mesir menjadi salah satu penerima bantuan luar negeri tertinggi di Timur Tengah setelah Israel. Semua bantuan militer AS mendukung pembelian sistem persenjataan Mesir dari kontraktor pertahanan AS. Mesir pun menawarkan fasilitas kepada AS di wilayahnya seperti akses militer AS di jalur khusus terusan Suez dan penerbangan melintasi wilayah Mesir. Sementara di Yordania, perjanjian Wadi Araba Israel dan Yordania pada 1994 membuat negara ini menerima miliaran dolar bantuan AS sebagai keringanan utang. Yordania sedang terpuruk karena pemotongan bantuan ekonomi sebesar 770 dolar AS dari USAID yang membantu menyokong sektor pendidikan, pekerjaan umum, dan ketahanan air. AS pun memberi Yordania 1,72 miliar per tahun dalam bentuk bantuan luar negeri bilateral. Bantuan dari AS menjadi komponen penting untuk menggerakkan roda perekonomian Yordania-Mesir yang juga membantu agenda regional AS. Merespons usulan Trump, Raja Yordania Abdullah II menolak rencana pemindahan warga Palestina ke negaranya. Penolakan ini disampaikan dalam unggahan di media sosial X setelah dirinya bertemu Trump di Gedung Putih. Menurut Raja Abdullah II, membangun kembali Gaza tanpa menggusur warga Palestina dan mencari solusi atas krisis kemanusiaan di sana harus menjadi prioritas semua pihak. Sebelumnya di depan Raja Yordania langsung, Trump kembali mengulang keinginannya untuk mengambil alih Gaza. Trump menuturkan di bawah pemerintah AS kedamaian Gaza akan terjaga. Trump juga berjanji akan membangun perekonomian Gaza, termasuk membangun hotel, gedung perkantoran, dan perumahan hingga wilayah tersebut layak huni. So what money are you going to use to buy Gaza? We're not going to buy anything. We're going to have it. We're going to keep it, and we're going to make sure that there's going to be peace. And there's not going to be any problem, and nobody's going to question it. And we're going to run it very properly, and eventually we'll have economic development at a very large scale, maybe the largest scale on that site. And we'll have lots of good things built there, including hotels and office buildings and housing and other things. And we'll make that site into what it should be.
Mendengar rencana pengambil alihan Gaza oleh AS, Raja Abdullah II meminta agar Trump tidak terburu-buru dan menyarankan menunggu pendapat Mesir. Well, I think, as I said earlier, the president is looking at Egypt coming to present their plan. As I said, we will be in Saudi Arabia to discuss how we can work with the president and with the United States. So I think let's wait until the Egyptians can come and present it to the president and not get ahead of ourselves. Dalam kesempatan itu, Raja Abdullah II tidak langsung menolak usulan Trump meski berulang kali ditanya soal rencana rekonstruksi Gaza. Namun, Raja Abdullah tampaknya berusaha menenangkan Trump dengan menyanjungnya dan berjanji akan menerima 2.000 anak sakit dari Gaza ke Yordania. Raja Abdullah menilai langkah ini menjadi solusi yang lebih tepat dan mengingatkan pentingnya menunggu keputusan negara-negara Arab untuk mengatasi krisis di Gaza. Well, Mr. President, I think we have to keep in mind that there is a plan from Egypt and the Arab countries. We're being invited by Mohammed bin Salman to discussions in Riyadh. I think the point is how do we make this work in a way that is good for everybody? Right. Obviously, we have to look at the best interests of the United States, of the people in the region, especially to my people of Jordan. And we're going to have some interesting discussions today. I think one of the things that we can do right away is take 2,000 children that are either cancer children or in very ill state to Jordan as quickly as possible, and then wait for, I think, the Egyptians to present their plan on how we can work with the president to work on the Gaza challenges. Sepakat dengan Yordania, pemerintah Mesir juga menolak rencana Trump merelokasi warga Palestina ke negaranya. Kairo menolak segala pelanggaran terhadap hak-hak warga Palestina, termasuk aneksasi tanah hingga penggusuran penduduk asli jalur Gaza, baik sementara maupun jangka panjang. Daripada memindahkan warga Palestina, Mesir mendesak adanya solusi dua negara dalam konflik Israel-Hamas. Menurut Kairo, solusi dua negara tidak mungkin tercapai jika warga Palestina dipindahkan dari tanah mereka. Liga Arab pun menggemakan pernyataan Kairo dengan menyebut pengusiran paksa warga Palestina adalah tindakan pembersihan etnis. Itulah cara Trump dalam menekan Yordania dan Mesir agar mau menampung pengungsi Palestina. Trump menggunakan bantuan AS kepada kedua negara sebagai daya ungkit untuk memaksa mereka menyetujui idenya. Meski diancam Trump, Yordania dan Mesir tetap teguh pada pendiriannya. Kira-kira apalagi yang akan dilakukan Trump untuk memuluskan ambisinya? Untuk tahu jawabannya, ikuti terus perkembangan konflik di Timur Tengah hanya di kanal YouTube Kompas.com.